Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Bahar bin Smith, ya lama ndak keluar, nama ndak kelihatan. Sekarang mengeluarkan statement ya. Bahar bin Smith cap Haikal Hasan dan Prabowo adalah pengkhianat. Nah, ini ya, ada apa kok tiba-tiba beliau mengucapkan hal ini ya. Habib Bahar bin Smith menganggap Haikal Hasan dan Prabowo Subianto pengkhianat. Bahar tidak bisa menerima sikap Haikal yang minta maaf ke PDIP serta Prabowo yang bergabung ke kabinet Presiden Jokowi. Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan sama Ana, kata Bahar dalam sebuah video yang beredar saat berbincang dengan seseorang. Kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, lalu menjelaskan mengapa kliennya menganggap Haikal Hasan dan Prabowo Subianto sebagai pengkhianat. Haikal Hasan dicap pengkhianat karena pernah meminta maaf kepada PDIP dalam salah satu acara di televisi, yang mana minta maaf atas pernyataannya soal Soekarno kerap memenjarakan ulama. Saya menganggap Haikal Hasan pengkhianat karena saya melihat di salah satu stasiun televisi swasta, dia menyampaikan permintaan maaf ke PDIP, kata Ikhwan saat dihubungi oleh media online. Ikhwan mempertanyakan dan mengkritik keras tindakan Haikal mendatangi Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi DPN Repdem PDIP. Menurutnya itu tidak perlu dilakukan. Yang kami tahu bahwa partai PDIP adalah sebagai partai yang anti perjuangan Islam, kata Ikhwan. Nah, ini menurut dia ya, padahal ya enggak juga kan ya. Ini tentu PDIP juga ada punya sayap Baitul Muslimin ya, dan itu juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman ya. Selain itu, Ikhwan juga mengungkap sikap Haikal Hasan yang seolah membela KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Pada suatu kesempatan Dudung menyebut Tuhan bukan orang Arab. Haikal lalu disebut meminta semua pihak agar tidak terprovokasi dan sembarangan menafsirkan pernyataan Dudung ya. Haikal Rabu 9 Februari 2022 membela pernyataan orang yang mentasyahbuhkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk, kata Ikhwan. Ikhwan juga menjelaskan alasan Habib Bahar bin Smith menyebut Prabowo pengkhianat. Dia menjelaskan bahwa Prabowo didukung mantan pimpinan FPI, Rizik Syihab, dan sejumlah ulama pada Pilpres 2019. Namun ulama yang mendukung Prabowo masuk penjara. Sebaliknya, Prabowo justru bergabung ke kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ulamanya masuk penjara, yang dukung Prabowo-nya masuk istana. Ya, ulamanya masuk penjara, yang dukung ya Prabowo-nya masuk istana. Apa bukan pengkhianat itu? Harusnya beliau di oposisi, bukan masuk kabinet Jokowi, kata Ikhwan. Menurut Ikhwan, umat Islam saat ini sudah kecewa dengan langkah politik yang diambil Prabowo. Dia yakin tidak sedikit umat Islam yang ogah mendukung Prabowo jika menjadi capres di 2024 mendatang. Tidak akan didukung lagi, umat sudah kecewa, kata Ikhwan ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang kalah menang Pilpres ya, ini bukan kalah menang bagaimanapun juga. Kan Prabowo sudah bilang dalam sebuah podcast bahwa ini bukan tentang menang kalah, ini bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat. Ketika beliau mau menjadi Menteri Pertahanan, tentu ini mengabdi kepada bangsa dan negara ya, ini mengabdi kepada masyarakat, kepada tanah air, kepada negara ya. Sudah disampingkan lah Pilpres itu dan lain sebagainya, itu disampingkan ya. Bagaimana kemudian semua elemen ya, baik yang itu sebenarnya dalam Pilpres mungkin berhadapan ya, tetapi ketika setelah Pilpres selesai ya, kalau ada kesempatan untuk bisa membantu negara ya, memberikan manfaat bagi negara, tentu saja itu tidak apa-apa ya. Maka ini ya, bagaimana sih menurut kalian, menurut pernyataan bahwa pengkhianat ini kepada Haikal Hasan dan Prabowo? Tentu sebagian orang juga banyak yang tidak setuju ya para pemirsa. Itu kan menurut Habib Bahar bin Smith. Ya boleh saja dia berpendapat seperti itu, tapi saya yakin juga banyak yang berpendapat tidak seperti itu ya. Jadi itu mungkin hanya klaim saja, klaim semata ya. Baik para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.